Apakah memberikan hukuman pada anak atau siswa efektif untuk menghilangkan perilaku buruknya? Terus sejauh mana hukuman bisa diberikan pada mereka? Kalau dalam pembelajaran, hukuman atau punishment bisa didefinisikan sebagai sesuatu yang apabila diberikan atau diambil setelah suatu respons tertentu akan mengurangi probabilitas terulangnya respons tersebut. Ada dua jenis hukuman. Pertama, hukuman positif atau positive punishment, yaitu menambahkan sesuatu yang nggak menyenangkan setelah perilaku itu muncul untuk mengurangi perilaku tersebut. Contohnya seperti ketika anak mencoret-coret dinding, lalu kamu menyuruhnya membersihkan coretan itu. Ini bisa diartikan sebagai menambahkan tugas yang tidak menyenangkan. Contoh lainnya misalnya siswa teriak-teriak nggak jelas di kelas, lalu kamu kasih dia tugas tambahan seperti menulis permintaan maaf sebanyak 2 halaman. Kemudian yang kedua adalah hukuman negatif atau negative punishment, yaitu mengambil sesuatu yang menyenangkan setelah perilaku itu muncul untuk mengurangi perilaku tersebut. Contohnya seperti ketika anak berkelahi dengan saudaranya, kamu menyita HP-nya selama 1 jam. Ini sebagai mengambil hak bermain yang menyenangkan. Contoh lainnya di dalam kelas, seperti ketika siswa tidak mengerjakan PR, kamu mencabut haknya untuk ikutan piknik mingguan sekolah. Walaupun hukuman bisa efektif untuk menghentikan perilaku buruk, tapi behaviorisme modern, utamanya dalam konteks pengasuhan dan pendidikan, disarankan untuk memprioritaskan penguatan positif dan konsep kepunahan. Sedangkan memberikan hukuman harus hati-hati karena pertama, hukuman cuma ngasih tahu anak bahwa apa yang tidak boleh dilakukan, tapi nggak ngajarin apa yang seharusnya dilakukan. Dampak lainnya, kalau hukumannya keras, malah bisa menimbulkan ketakutan, kecemasan, agresi, atau bahkan merusak hubungan dan kepercayaan. Anak bisa belajar menghindari orang yang menghukum dan gak belajar dari kesalahannya. Selain itu, akan ada kemungkinan anak belajar berbohong atau menyembunyikan perilaku supaya gak dihukum. Efek hukuman biasanya cuma sementara. Begitu ancaman hukumannya hilang, perilaku buruknya bisa muncul lagi. So, kalau memang harus menggunakan hukuman, pastikan hukuman itu konsisten, segera diberikan setelah perilaku, relevan, nggak berlebihan, dan selalu diikuti dengan penjelasan dan kesempatan untuk belajar perilaku yang lebih benar. Tapi apakah semua perilaku bisa dijelaskan dan diubah dengan stimulus dan respons? Di video selanjutnya, aku bakal bahas teori belajar lain dengan konsep belajar dari mengamati atau observational learning. So, jangan lupa like dan follow untuk video selanjutnya.